Seperti biasa, sebelum kita mulai pembelajaran kita ini, silakan ketua kelasnya pimpin dulu. Sebelum kita memulai proses belajar, alangkahnya kita berdoa bersama-sama. Berdoa dalam hati mulai. Berdoa selesai. Baik, untuk berikutnya Ibu Guru akan mengecek hadiran kalian. Hari ini apakah ada yang tidak masuk ketua kelasnya? Kan Ibu Guru ya. Ihsan. Oke, Ihsan kenapa bisa? Sakit ya. Pada hari ini Ibu Guru akan mengecek kemampuan awal kalian dengan melakukan kegiatan pretest. Ibu Guru berikan waktu 5 menit dari sekarang. Silakan. Baik, kalau sudah, Ibu Guru ingin bertanya sama kalian. Ada yang masih ingat apa materi kita minggu lalu? Satu orang yang besar suaranya. Hukum Archimedes. Masih ingat konsep dari hukum Archimedes itu apa? Benda dikatakan tenggelam apabila massa jenis benda lebih besar atau lebih kecil? Ya, betul, lebih besar daripada massa jenis fluida. Dikatakan melayang apabila massa jenisnya sama atau lebih besar atau lebih kecil? Sama. Kalau dikatakan mengapung apabila massa jenisnya lebih kecil daripada massa jenis fluida. Nah, sekarang silakan kalian perhatikan video berikut ini. Silakan semuanya menghadap ke depan. Pada gambar ini kita melihat orang sedang menggunakan selang. Di sini kalian bisa melihat bagaimana aliran fluida pada selang ini. Oke, alirannya sangat keras. Kira-kira apa yang menyebabkan aliran fluida ini sangat keras? Karena ada tekanan. Karena adanya tekanan. Oke, yang lain, Tasya. Alirannya kecil. Nah, jadi di gambar ini kita melihat ada pipa, ya, pipa yang digunakan untuk menyemprotkan air. Dari sini kita bisa melihat bahwa aliran air yang keluar dari pipa ini sangat keras. Kira-kira apa yang menyebabkan ini selain adanya mesin? Apakah berpengaruh jenis dari pipa ini atau lubang dari pipa ini, apakah berpengaruh atau tidak? Oke, ada yang bilang berpengaruh. Sekarang kita lanjut. Ibu Guru akan membacakan tujuan kita melakukan pembelajaran hari ini. Yang pertama, kita akan menganalisis pengaruh ruas penampang pipa terhadap laju air dalam pipa dengan cermat. Yang kedua, menganalisis konsep debit aliran fluida dengan prinsip kontinuitas dengan teliti. Yang ketiga, menerapkan prinsip kontinuitas dalam kehidupan sehari-hari dengan percaya diri. Dan yang terakhir, membuktikan persamaan kontinuitas melalui percobaan lab virtual dan mempresentasikannya secara mandiri. Jadi hari ini kalian akan melakukan praktikum menggunakan simulasi PET dan setiap kelompok akan maju melakukan presentasi. Baik, nah sekarang kita lanjut ke gambar berikutnya. Baik, silakan diperhatikan ke depan. Nah, apakah bentuk selang ini bisa membedakan aliran dari fluida tersebut? Bisa. Baik, ada yang mengatakan bisa ya. Nah, untuk bisa membuktikan apakah bisa berpengaruh nih bentuk dari selang itu berpengaruh derasnya aliran dari fluida itu, kita akan melakukan percobaan untuk membuktikan ya apakah benar konsep ini. Kita akan melakukan percobaan menggunakan simulasi PET, yaitu tentang azas kontinuitas. Baik, silakan untuk ini dibuka dulu simulasi PET-nya. Kemudian
berikutnya kita akan melakukan kegiatan presentasi masing-masing kelompok. Untuk kegiatan presentasi ini, Bu Guru akan menampilkan hasil pengamatan dan analisis data dari masing-masing kelompok di layar. Lalu kemudian silakan membacakan hasil diskusi dari pertanyaan yang ada di LKM ini. Nah, kita langsung saja Ibu Guru minta kepada kelompok Pascal untuk maju ke depan mempresentasikan. Silakan kelompok Pascal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, hari ini saya dari kelompok Pascal akan mempresentasikan hasil dari praktikum kami tentang asas kontinuitas. Nah, ini adalah tabel yang sudah kami isi dengan data dari hasil praktikum yang sudah kami lakukan. Silakan untuk perhatikan tabel ini. Dari tabel ini kita bisa lihat ternyata nilai I1 dengan I2 di setiap nomor ini nilainya hampir sama. Seperti yang kita lihat dari nomor 1 sampai nomor 4. Misalkan nomor 1 I1 4,9 dengan I2 4,9. Nomor 2 I1 4,9 dengan I2 5. Dan nomor 3 dan 4 I1 dengan I2-nya sama, yaitu 5,2 dengan 5. Bagaimana kecepatan fluida dengan luas penangkal yang berbeda? Kecepatannya berbeda. Seperti dari hasil praktikum, semakin kecil luas penangkal, maka aliran fluidanya akan semakin besar. Begitu pula dengan luas penangkal yang besar, maka aliran fluidanya akan semakin kecil. Berdasarkan gambar ini, kita bisa melihat bahwa aliran yang terbesar itu terdapat pada yang C karena luas penangkalnya kecil. Dan aliran yang terkecil itu terdapat pada yang A karena luas penangkalnya besar. Nah, apakah prinsip kontinuitas pada percobaan terbukti? Terbukti berdasarkan dari hasil yang sudah dilihat pada tabel ini, maka itu sudah membuktikan bahwa asas kontinuitas terbukti. Baik, sebelum menutup presentasi saya, silakan untuk kelompok Archimedes dan kelompok Bernoulli, apakah ada yang mau bertanya? Saya mau bertanya. Ya, silakan kelompok Bernoulli. Penerapan asas kontinuitas dalam kehidupan sehari-hari. Baik, contoh penerapan asas kontinuitas pada kehidupan sehari-hari adalah contohnya aliran hulu dan hilir, aliran darah dalam tubuh, dan menyiram menggunakan pipa. Baik, untuk kelompok Bernoulli, apakah sudah jelas? Jelas. Tepuk tangan untuk kelompok Pascal. Bisa dilihat di depan hasil analisis data kami. Bisa teman-teman perhatikan. Selanjutnya. Yang pertama, apakah debit pada luas penampang besar I1 dan debit pada luas penampang kecil hasilnya sama? Ya, nilai debit dan hasilnya itu hampir sama. Yang nomor 2, bagaimana kecepatan fluida dengan luas penampang yang berbeda? Hubungan luas penampang, kecepatan aliran itu semakin luas penampang pipa, maka kecepatan aliran air pada pipa semakin kecil. Yang nomor 3, bagaimana kalian mendapatkan hubungan korelasi antara besaran variabel volume, waktu, kecepatan, dan luas penampang? Yaitu Q1 A1 sama dengan Q2 A2. Q sama dengan V per T. Apa yang menjadi asas Yang mempengaruhi asas kontinuitas adalah kecepatan, luas permukaan, dan volume dan waktu. Sekian dari kelompok saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan untuk Bernoulli. Coba perhatikan ke depan semuanya, perhatikan ke depan. Yang di depan ini ada namanya debit ya, debit aliran fluida. Debit itu sendiri lambangnya adalah Q. Ingat nggak? Debit lambangnya Q. Apa rumusnya? Ada dua. Yang pertama A kali V dan P per T. Tadi konsepnya kalau luas penampangnya kecil, alirannya besar. Kalau luas penampangnya besar,
Kita lihat pipa saluran air bawah tanah memiliki bentuk seperti gambar. Ibu guru mau tanya, pipa aliran ini sama atau tidak? Tidak. Tidak. Yang pipa kiri A1 itu besar, yang A2-nya lebih kecil. Nah, bagaimana cara mencarinya? Rumusnya I1 sama dengan I2. Itu ada unitas. Apa rumusnya? A kali V. Kita pakai rumus yang A kali V, bukan volume bagi waktu, karena ini yang kecepatan. Kita masukkan A1 berapa nilainya? 5. A2? 2. P1? 12. Yang ditanyakan adalah P2. P2 itu yang ini ya maksudnya. Nah jadinya sekarang kita kali 5 kali 15 75. 2 kali V2 2 V2. Maka V2 sama dengan 75 bagi 2 sama dengan 3. Jadi gampangnya azas kontinuitas itu tinggal berlaku ini saja. 1 V1 sama dengan A2 V2. Ini maksudnya debitnya sama. Kesimpulan pembelajaran kita pada hari ini. Satu orang silakan. Kesimpulan, luas penampang berpengaruh terhadap kecepatan laju air di dalam pipa serta debit pada kontinuitas hasilnya sama. Oke, luas penampang berbanding terbalik dengan kecepatan fluida. Semakin besar luas penampang, kecepatannya semakin kecil, dan semakin kecil luas penampang, kecepatannya semakin besar. Baik, Ibu Guru sudah mengirimkan link proses. Silakan kalian mengerjakan prosesnya dengan benar, dibaca dengan baik. Baca sampai. Hukum Bernoulli. Silakan ketua kelasnya pimpin doa. Sebelum kita mengakhiri proses belajar pada siang hari ini, marilah kita berdoa bersama-sama. Berdoa dalam arti mulai. Berdoa selesai. Sekian dari Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.